Seolah-olah sama seperti ketika Ghazi Murad, ayah daripada Muhammad Al-Fatih, berkata-kata bahwa ketika kita sudah fi sabilillah, ketika kita sudah berjihad fi sabilillah, maka yang membunuh itu menjadi Ghazi gelarnya, ketika yang terbunuh menjadi syahid gelarnya. Berarti pilihannya di antara dua, hidup mulia atau mati syahid, karena ini sudah masuk ke dalam fi sabilillah. Maka saat dikeluarkan resolusi jihad ini, yang berjuang bukan hanya orang-orang yang bermotifkan ekonomi, bukan hanya orang-orang yang bermotifkan tanah, tapi orang-orang yang bermotifkan agama, dan ini adalah motif yang paling kuat, motif yang paling dominan. Karena itulah Bung Tomo ketika meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ini disambut oleh orang-orang muslim yang senantiasa rela mengorbankan harta, mengorbankan nyawa mereka, karena mereka tahu yang mereka perbuat ini bukan hanya untuk negara, bukan hanya untuk melindungi keluarga mereka, bukan hanya untuk melindungi harta-harta mereka, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, poin penting sekali. Karena di dalam Islam keikhlasan adalah perkara yang sangat utama. Maka negeri ini merdeka dengan teriakan takbir, dengan sebuah frame jihad fi sabilillah yang dikomando oleh para ulama, yang diarahkan oleh para ulama, dan tidak ada hadiah yang lebih mulia, pengakuan yang lebih jujur daripada ketika mereka merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam pembukaannya itu dituliskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka itu disebutkan pertama kali. Atas siapa? Atas berkat rahmat Allah. Yang disebut bukan, mohon maaf, manusia, bapaknya seseorang, atau seseorang pejuang, atau proklamator mungkin, tidak. Tapi yang disebut adalah atas berkat rahmat Allah. Karena mereka mengakui secara jujur, mereka mengakui bahwa Allah, bahwa Islam, bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber ketika mereka melakukan sesuatu. Ketika mereka mempertaruhkan nyawa, ketika mereka mau untuk berdarah-darah, ketika mereka sangat bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Karena ini perintah agama. Merdeka adalah perintah agama. Melindungi tanahmu adalah perintah agama. Melindungi hartamu adalah perintah agama. Melindungi keluargamu adalah perintah agama. Terlebih lagi, ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan kebebasanmu. Karena ketika agama di dalam masalah, ketika agamamu terancam, maka semua jadi bermasalah juga. Maka ketika perjuangan kemerdekaan, ini adalah bagian daripada perintah agama. Perjuangan secara jujur itu kemudian diberikan dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pemimpin-pemimpin Indonesia. Lah kok bisa kemudian kita mengatakan ini cuma jasa satu orang, sedangkan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Oke lah, mungkin tidak ada kata-kata yang langsung mengatakan bahwa ini cuma jasa bapak saya, bukan. Tapi membandingkan antara kemudian jasa seseorang dengan Rasulullah Muhammad, ini tidak adil dan kurang ajar di dalam agama Islam. Kenapa? Dia tidak punya etika sama sekali. Pertanyaannya terus, kita tuh siapa sih sebenarnya? Terus lalu bagaimana? Saya menduga-duga bagaimana cara dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pemimpin-pemimpin negeri saja sudah sangat-sangat bold mengatakan bahwa ini atas berkat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan tentu saja ketika Allah itu kemudian yang memberikan barokah, maka Allah menurunkan nabinya yang membawa kurikulum pengajar terbaik itu untuk mengajar bagaimana caranya Islam. Siapa yang menentukan ini jihad atau bukan? Kalau bukan Rasulullah. Siapa yang mencontohkan bagaimana cara untuk melawan kezaliman kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu tiba-tiba ada orang yang mempertanyakan tentang jasa Rasulullah dibandingkan dengan, mohon maaf, manusia biasa. Mohon maaf, walaupun ya betul, kita itu adalah orang yang sangat menghargai manusia. Siapa yang tidak bisa menghargai manusia, dia tidak bisa menghargai Allah. Ini adalah sesuatu yang umum di dalam agama Islam. Kita menghargai manusia. Tapi apabila ini mulai dibandingkan dengan Rasulullah, mulai kemudian dibenturkan antara Pancasila dan Al-Quran, antara konstitusi dengan Al-Quran, tentu saja ini harus dijelaskan. Pertama, membanding-bandingkan itu adalah sesuatu yang tidak adil. Yang kedua, tidak pada tempatnya membandingkan antara Al-Quran dan konstitusi. Membandingkan antara Rasulullah Muhammad dengan Soekarno. Kenapa? Semua sudah tahu jawabannya.
Tapi menambahkan kata-kata di abad ke-20 itu yang tendensius. Sehingga orang-orang yang diinginkan adalah menjawab Soekarno gitu. Karena Rasulullah memang tidak hidup di abad ke-20. Dan jawaban daripada pertanyaan ini juga tendensius. Makanya alhamdulillah ketika itu kejadian gak ada yang jawab. Kenapa? Karena mereka paham. Karena dalam diri mereka, dalam hati mereka masih punya sebuah hormat kepada Rasulullah SAW. Dan kita beralih kepada poin yang lain. Kalau Anda menyaksikan video itu berkali-kali itu digarisbawahi beberapa fakta-fakta yang salah dan beberapa analogi-analogi yang salah. Seolah-olah ini sebuah kebaperan yang mungkin gak ada kenyataannya. Dengan mengatakan misalnya orang-orang radikalis itu senantiasa menanyakan pilih mana antara Pancasila dan Al-Quran. Pertanyaannya kalau memang ada disebutkan aja orangnya siapa. Dan kalau nggak ada jangan kemudian digeneralisir ke semua orang. Kalau itu digeneralisir ke semua orang, nanti orang akan menimbulkan stereotyping. Dan stereotyping ini yang sangat bermasalah karena membuat perpecahan lebih lanjut. Dan negara ini tidak akan bisa jalan, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa ada persatuan. Toh itu yang sudah dirumuskan oleh founding fathers kita, bahwa ada persatuan Indonesia, baru ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah ini harus dipikirkan juga. Ada lagi kemudian stereotyping yang lain. Dikatakan bahwa orang-orang radikal, orang-orang yang yang dikatakan teroris, orang-orang yang sekendaknya sendiri, kaum Islam yang picik pikirannya, sempit pikirannya, senantiasa mengatakan kafir, dan tidak menghargai jasa orang-orang selain Nabi Muhammad. Emang kita nggak boleh memuliakan orang selain Nabi Muhammad? Yang ngomong sopo, ngomong kalau ada orangnya siapa dan pernyataannya yang mana. Jadi jangan dibawa mengambang, jangan ngarang. Dan ngarangnya ini untuk menyudutkan orang-orang muslim yang dituduh selama ini sebagai orang yang radikal. Ada orang pengen menerapkan aturan Allah, dibilang radikal. Ada orang yang mencintai syariat, dibilang radikal. Bahkan sampai ada orang yang proud dengan Islam. Dia menunjukkan pride-nya dengan cara kemudian memakai pakaian-pakaian yang memang disyariatkan di dalam agama. Lantas ini juga dipermasalahkan. Ini jadi sebenarnya yang ngomong radikal itu sebenarnya siapa sih yang radikal sebenarnya? Siapa yang sebenarnya nggak bisa menerima pendapat orang lain? Siapa yang sebenarnya nggak bisa menerima pandangan-pandangan yang berlainan dengan pandangan dia? Justru sekarang orang-orang yang mengaku paling nasionalis itu, orang-orang yang paling Pancasilais itu yang nggak bisa menerima pandangan orang yang lain. Orang-orang Muslim woles aja, santai-santai aja, nggak pernah kemudian kita sampaikan bahwa yang nggak sama dengan kita kafir. Atau kita nggak pernah menyampaikan yang nggak terima dengan syariat Islam kafir. Nggak, karena Rasulullah nggak pernah mengatakan seperti itu. Kafir itu ada sangat jelas dan sangat hati-hati, sangat terlarang lah di dalam Islam untuk berkata orang tuh kafir. Sangat sulit banget. Dan sangat hati-hati banget, sangat sensitif banget. Tiba-tiba ada orang udah semuanya mengatakan seolah-olah semua orang muslim yang mereka ikut 212, yang mereka menginginkan penerapan aturan Allah, yang mereka menginginkan negeri ini lebih baik dengan cara diterapkan Al-Quran dan As-Sunnah, lantas mereka semua adalah orang-orang yang radikal, yang suka mengkafirkan orang, tidak terima tentang pandangan orang selain dia, tidak boleh memuliakan manusia selain Rasulullah SAW. Ini adalah pandangan yang sangat menyesatkan. Kenapa nggak dikonfirmasi? Siapa orangnya langsung sebut. Jangan kemudian dikatakan semua orang seperti itu. Jangan dikatakan seolah-olah semuanya. Stereotyping ini sangat berbahaya. Dan ini yang membuat perpecahan. Oke, balik lagi teman-teman sekalian. Kita balik lagi pada Rasulullah SAW. Jadi saya sudah sampaikan dalam banyak video saya, silakan cari ke belakang. Ini berbahaya sekali narasi-narasi radikalisme ini. Karena seolah-olah radikalisme ini ditujukan pada Islam. Sehingga kata-kata deradikalisasi seolah-olah adalah deislamisasi. Jadi seolah-olah orang tidak boleh untuk menunjukkan keislamannya. Semua orang harus kayak ibu tadi. Berkonde, nggak kerudungan, berkebaya, nggak mau dengar azan lewat WhatsApp aja, lalu kemudian nggak usah ngomong tentang Islam, nggak usah ngomong tentang syariah, nggak usah ngomong tentang misalnya Al-Quran, nggak usah ngomong tentang As-Sunnah, baru dianggap Indonesia banget. Apa harus seperti itu? Ini yang saya khawatir ingin narasi yang dimunculkan. Jadi mereka inginnya adalah orang-orang Muslim tidak mau lagi untuk menjadi Islami. Orang-orang muslim takut untuk menjadi Islami. Maka sampai ada 3-4 menteri yang khusus mengurusi masalah radikalisme yang gak pernah ngurusin selain Islam. Jadi kalau OPM bawa senjata nembakin orang itu tidak pernah diurusin. Kecuali warga netizen aja yang ngurusin. Tapi gak pernah sampai ada menteri khusus untuk disintegrasi Papua misalnya.
Padahal efek yang ditimbulkan lebih ngeri. Nggak pernah misalnya contoh ada menteri yang ngurusin khusus tentang korupsi yang sudah merajalela di Indonesia. Malah kemudian adanya pelemahan KPK, ya sudah kita nanti bahas kapan-kapan. Tapi teman-teman sekalian, balik lagi. Seberapa besar sih kemudian arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita? Saya nggak nanya bagi ibu tadi. Saya cuma nanya bagi kita. Saya cuma senantiasa bertanya bagi diri saya secara pribadi. Seberapa besar saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar saya mengingat jasa-jasa beliau ketika saya hidup? Teman-teman sekalian insyaallah dirahmati Allah. Saya dulu bukan orang yang mengagumi Rasulullah. Saya dulu bukan orang yang menganggap bahwa Rasulullah itu jadi sebuah panutan. Bahkan saya nggak pernah kepikir pakai nama Muhammad. Karena bagi saya Muhammad itu adalah nama kuno, nama jelek, nama Arab, nama gurun. Mat, apa sih? Sama kayak kata-kata Abdul gitu. Apa sih Abdul, Muhammad, Ahmad, kuno banget sih. Saya nggak pernah merasa bahwa saya bakal bangga ketika pakai nama Muhammad. Saya nggak pernah dalam pikiran saya dulu pernah merasa bahwa saya akan bangga menyebut nama Muhammad. Enggak. Bagi saya Muhammad itu adalah simbol kekerasan, simbol kekasaran. Simbol penindasan terhadap perempuan. Simbol yang jelek-jelek lah. Saya nggak tega ngomongnya teman sekalian. Satu waktu kemudian ketika saya kemudian merasa bahwa seperti itu, saya nggak pernah merasa bahwa satu saat nanti ketika satu waktu nanti, ketika di saat ini misalnya saya bersalat atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak pernah. Kenapa saya melakukan semua itu? Saya nggak suka, saya benci, saya nggak ngaruh bagi saya nama Muhammad, kuno, terlalu Islami, Arab, gurun dan segala macamnya. Kenapa saya begitu? Karena saya nggak kenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian posisinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, bagi orang-orang yang tahu tentang yaumil qiyamah, bagi orang-orang yang meyakini ada hidup setelah mati sebagaimana mereka meyakini bahwa dulu mereka mati, wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian mereka hidup, summa yumitukum, dan kemudian seperti itulah mereka akan menemui kematian lagi, summa yuhyikum, dan mereka akan dihidupkan kembali untuk bertanggung jawab, summa ilaihi turja'un, kemudian kepada kami Allah bilang kalian akan dikembalikan suatu saat nanti. Bagi mereka yang kemudian sadar tentang yaumil qiyamah, seperti apa Muhammad bagi mereka? Ketika di yaumil kiamat, seluruh manusia sedang dalam keadaan ribut, riuh, ramai, bingung, resah, yang mungkin gak akan pernah bisa kita bayangkan. Saya pernah dalam satu kondisi di mana saya benar-benar panik ketika saya kehilangan anak saya, atau dalam kondisi panik suatu waktu ketika ayah pernah pingsan di sebuah mall, istri saya teriak-teriak nggak karuan, Abi, ini apa nih Abi? Saya langsung kaget, saya kirain dia kejepit di eskalator atau apa. Ternyata anak saya dulu tiba-tiba pingsan. Dia langsung ngasih saya, terus nyalain saya, Abi, gara-gara Abi segala macam, Abi gimana nih Abi sih gini, Abi cepat lari dan segala macam. Saya tuh sudah lari teman-teman sekalian dan saya capek banget. Tapi istri saya di belakang masih nyalain saya. Saya nggak sempat lagi balas istri saya. Yang saya perhatiin anak saya panik. Di yaumil kiamat kira-kira seperti apa ketika manusia sibuk pada hari itu? Terus kepada siapa antum kemudian mengharapkan balasan? Kepada siapa antum mengharapkan bantuan? Sedangkan seluruh manusia di situ nggak ada yang bisa bantu antum kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap beliau kenal dengan saya. Saya berharap beliau tahu nama saya. Saya berharap beliau panggil nama saya. Felix, ikut belakang, Lik. Sudah nggak apa-apa, jangan takut, ikut di belakang, Lik. Bagi saya secara pribadi, saya nggak punya satupun andalan yang bisa saya lakukan kecuali mencintai Nabi Muhammad.
Mengikuti seluruh ajarannya tentu kita belum mampu. Tentu mungkin kita nggak akan pernah mampu di dalam hidup kita. Tapi mencintai Rasulullah, hormat pada Rasulullah, punya etika terhadap Rasulullah, yang selemah itu kalau seandainya antum nggak mampu lakukan. Terus kita kemudian dari mana kita harus kemudian mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah dan kemudian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan adalah satu hal yang paling kecil yang mampu kita lakukan pada Rasulullah. Maka saya nggak terima ketika Rasulullah dibicarakan dengan cara seperti itu. Satu waktu ketika kita lagi ngumpul para asatidz, Habib Muhammad bin Anis itu pernah berbicara kepada kita di saat kita semua tuh sedang meragukan sebenarnya kita tuh sebagai umat Muhammad kita sudah berbuat apa untuk Rasulullah. Kita nggak pernah lihat Rasulullah, kita nggak pernah ketemu Rasulullah, kita nggak pernah satu majelis dengan Rasulullah, kita belum pernah dengar bagaimana suaranya Rasulullah, kita belum pernah bareng Rasulullah ketika beliau punya masalah, kita belum pernah untuk bantu beliau bahkan sedikit pun. Lalu kemudian kita mikir, kita siapa? Dan dalam keadaan itu Rasulullah pernah bilang kepada kemudian para sahabat bahwa ketika mereka bersama dengan Rasulullah, para sahabat itu Rasul bilang, saya rindu dengan ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudara saya, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah saudara-saudaramu itu adalah kami? Rasul katakan, enggak, kalian bukan saudara saya, kamu adalah sahabat saya, kalian adalah sahabat saya. Lalu siapa kemudian saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasul bilang adalah mereka belum pernah bertemu dengan kami, mereka belum pernah untuk bersama dengan kami, mereka tidak pernah hidup di zaman kami, tapi mereka semuanya mencintai kami dan ikut dengan aturan-aturan kami. Kira-kira seperti itu. Maka kemudian ketika kita merasa bahwa kita sudah berbuat apa untuk Islam, kita sudah berlaku apa untuk Islam, apakah kita sudah jadi orang yang benar-benar membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau benar-benar ngakuin kita ketika dia yaumil kiamat, yang beliau benar-benar nganggap kita sebagai umatnya ketika dia yaumil kiamat. Kemudian Habib Muhammad bin Anis itu berkata kepada kita dalam doanya, beliau bilang, ana yakin nanti besok antum semua akan bersama dengan kakek kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah kala insya Allah. Di situ kami kemudian mulai untuk menangis. Kemudian kenapa? Karena membayangkan itu saja sudah kita ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau melanjutkan begini, Ana yakin bahwa antum semua pasti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dulu kakek kami itu dihina, kakek kami itu dilempari batu, kakek kami itu disakiti, kakek kami itu sampai berdarah kedua kakinya, kakek kami diprovokasi. Di Taif, anak-anak yang melempari dia adalah anak-anak yang muda, anak-anak kecil, anak-anak yang gak ngerti apapun, diprovokasi bahwa beliau adalah orang-orang yang nanti akan menyebabkan kehancuran, ketegangan masyarakat dan seterusnya. Kakek kami dilempari, beliau berkata, kakek kami dilempari, kakek kami dihina, kakek kami disakiti, kakek kami dimaki, dibentak. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sebuah kebun, Rasulullah ditanya oleh malaikat, wahai Muhammad, kalau kamu pingin, ini ada 2 gunung yang siap kami timpakan ke kepala mereka. Tapi Rasulullah yang dihina, dimaki, dibentak, disakiti, dilempari pakai batu, mendoakan mereka, jangan ya Jibril. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang faham. Mereka nggak tahu. Sesungguhnya kaumku itu, kata Rasulullah, kaumku itu
mereka nggak tahu. Yang saya harapkan adalah keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka, keturunan-keturunan yang kelak akan memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan masuk di dalam Islam. Habib Muhammad bin Anis menyimpulkan, antum gak pernah menyakiti Rasulullah, antum gak pernah ngelempari Rasulullah, antum gak pernah menghina Rasulullah, antum gak pernah bentak Rasulullah. Sedangkan sama yang menyakiti, yang membentak saja, yang melempari beliau saja, yang memfitnah beliau saja, beliau mendoakan, apalagi sama antum. Di situ kemudian kita merasa bahwa ya Allah ya Rabb. Di situ kemudian kita merasa bahwa ada kesempatan untuk meraih ridha Allah, ada kesempatan untuk kemudian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita merasa bahwa ya Allah ya Rabb, walaupun apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang mungkin bukan ada apa-apanya, tapi kami masih berharap ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mendapatkan ridho Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakan bagi orang yang mencintai Allah, paling tidak berharap pada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti Muhammad, sayangi Rasulullah Muhammad, hormati Rasulullah Muhammad. Jangan dibanding-bandingin dengan manusia. Jangan dibanding-bandingin dengan orang. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memberikan kalian ampunan terhadap kesalahan-kesalahan kalian. Teman-teman sekalian insyaallah dirahmati Allah. Gak pernah saya menginginkan untuk membuat video kecuali agar orang-orang itu bertambah cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Gak pernah dalam video-video saya menginginkan untuk membuat orang itu jadi disrespect sama orang, agar orang menjadi benci dengan mereka. Enggak sama sekali. Yang saya inginkan adalah cuma orang mau lebih mengetahui tentang Islam, mau lebih mengetahui tentang Allah, mau lebih mencinta tentang Rasulullah. Karena itu yang saya usahakan ke dalam diri saya setiap waktu. Tapi mbok ya jangan kemudian buat pernyataan-pernyataan kontroversial. Kalau memang nggak tahu ya mbok tanya. Kalau memang nggak paham ya jangan emosional dulu. Kalau memang mau tahu tentang Rasulullah ya mbok minta cerita. Setelah berhaji pun, Soekarno lebih dikenal di barat sebagai namanya Ahmad Soekarno. Kenapa? Dia bangga dan dia menyematkan nama Ahmad itu sebagai bagian daripada dirinya. Jadi aneh kalau sampai sekarang ada orang yang gak bangga sama Rasulullah SAW. Tapi kalaupun begitu ya itu urusan Anda. Kita gak pernah maksa orang untuk mencintai Rasulullah SAW. Saya hanya orang yang dulu membenci beliau dan mencintai beliau. Saya hanya dulu orang yang tidak mengenal beliau, kemudian berusaha mengenal beliau hingga beliau mengenali saya di yaumil qiyamah. Dan sampai akhir hayat insya Allah kita meminta pada Allah untuk mencintai beliau dan mau untuk merindukan beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhir kalam teman-teman sekalian, semoga ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk belajar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenal jasa-jasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal setiap bagian daripada hidupnya hingga muncul cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi sebuah kebaikan, dan tidak ada yang muncul daripada video ini selain kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.